Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan share mengenai rangkuman pengumuman resmi Passing Grade PPK pada tahun 2021 ini. Hari ini tanggal 3 September 2021, pemerintah telah mengumumkan Passing Grade yang akan diterapkan pada PPK tahun 2021 ini. Nah, dalam video ini akan saya share poin-poin penting yang akan digunakan dalam rekrutmen PPK pada tahun 2021 ini. Jadi dari uraian yang panjang tadi, hasil streaming dan YouTube yang diadakan oleh Kemenpan RB gitu ya, dan juga Kemendikbudristek TV. Jadi sudah di banyak hal yang disampaikan. Nah, hari ini akan saya share bagaimana poin-poin apa saja yang akan digunakan dalam rekrutmen PPK tahun 2021 ini. Langsung saja ya, simak videonya dan jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini. Nah, yang pertama yaitu mengenai kompetensi jabatan fungsional guru tahun 2021, yaitu kompetensi teknis, durasinya 120 menit, kemudian jumlah soal puternya adalah 100. Jika benar itu bobotnya 5, jika salah 0, jadi totalnya adalah 500. Kemudian yang kedua adalah kompetensi manajerial, kemudian sosiokultural, itu waktunya adalah 40 menit, jadi kedua tes ini digabungkan ya, manajerial dan sosiokultural, dengan butir soal 25 butir soal untuk kompetensi manajerial dan 20 butir soal untuk kompetensi sosiokultural. Kemudian untuk kompetensi manajerial itu poinnya 1, 2, 3, dan 4, poin tertingginya 4, poin terendahnya adalah 1, jika tidak menjawab adalah 0. Kemudian untuk kompetensi sosiokultural itu berjenjang dari 1 sampai dengan 5 gitu ya, tertinggi 5, terendahnya adalah 1 gitu ya. Kemudian totalnya sosiokultural dan manajerial adalah 200. Kemudian untuk wawancara adalah 10 menit gitu ya, untuk 10 butir soal, poinnya 1 sampai dengan 4, jika tidak menjawab adalah 0. Totalnya adalah 40 jika menjawab benar semua. Jadi untuk total durasi seluruhnya adalah 170 menit dan total butir soalnya adalah 155, dan jika benar semua totalnya maksimalnya adalah 740. Nah, ini untuk yang formasi umum. Untuk yang disabilitas nanti ada penambahan sendiri untuk waktunya. Kemudian nilai ambang batas untuk PPPK Jabatan Fungsional Guru tahun 2021. Untuk yang seleksi kompetensi teknis itu maksimal kumulatifnya adalah 500. Kemudian nilai ambang batasnya adalah berbeda-beda sesuai dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing dan jenjangnya masing-masing gitu ya. Jadi semuanya berbeda. Untuk passing grade-nya angkanya nanti ada di lampiran. Kemudian yang kedua adalah seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural itu maksimal adalah 200, kemudian ambang batasnya adalah 130. Kemudian wawancara itu maksimalnya adalah 40, kemudian ambang batasnya adalah 24. Nah, ini untuk salah satu contoh karakteristik mapel gitu ya, berapa ambang batasnya. Misalnya di sini ada guru kelas. Nah, ini untuk guru kelas itu sekitar 260 ya ini ya. Kemudian guru agama gitu ya, semua guru agama ini sama ya. Jadi untuk agama itu sama dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK sama. Kemudian untuk semua agama juga sama. Nah, kemudian contoh lagi adalah IPA, untuk SMP adalah 270 misalnya. Kemudian untuk SMA misalnya untuk geografi adalah 250. Ini misalnya untuk ambang batasnya. Jadi setiap mapel berbeda-beda gitu ya, sesuai dengan karakteristik mapel masing-masing. Nanti teman-teman semuanya bisa melihat di keputusannya ya, di SK-nya nanti ada. Jadi nanti teman-teman bisa melihat teman-teman
berapa untuk passing grade-nya, kompetensi teknisnya. Nah, kemudian bagaimana biar passing grade? Nah, ini ya perhitungannya agar kita bisa passing grade. Yang pertama adalah kompetensi teknis. Tadi sudah saya sebutkan di awal sesuai dengan karakteristik mapel masing-masing. Jadi teman-teman bisa menghitung misalnya untuk geografi misalnya 250 dari 500 poin maksimal. Ya berarti kurang lebih harus bisa mengerjakan 50 soal gitu ya, 50 soal atau 50% dari semua soal. Misalnya soalnya 100 ya berarti harus bisa mengerjakan 50 misalnya seperti itu untuk salah satu contoh mapel geografi misalnya. Kemudian yang kedua yaitu sosiokultural, itu minimal harus bisa menjawab dengan benar 5 soal dengan poin 5 gitu ya. Jadi 5 dikalikan 15 soal totalnya adalah poinnya 75. Kemudian manajerial itu minimal 20 soal dengan poin 4 atau dengan poin paling tinggi ya, yaitu 20 dikalikan 4 totalnya 80. Dan sosiokultural dan manajerial kan digabungkan menjadi satu, jadi totalnya adalah 80 ditambah 75 jadinya 155, sedangkan minimalnya adalah 130. Jadi kita sudah punya spelling skor yang lebih gitu ya, jadi jangan dipreskan 130, tapi kita masih punya sisa beberapa poin untuk bisa mencapai passing grade ini gitu ya. Ini standar minimalnya kurang lebih seperti itu. Jadi untuk sosiokultural itu 15 soal, kemudian untuk manajerial itu 20 soal. Dari totalnya 25. Kemudian untuk wawancara itu 7 soal dengan skor 4, yaitu 7 dikalikan 4 yaitu 28, sedangkan minimalnya adalah 24. Jadi masih ada sisa poin 4 gitu ya dari passing grade minimalnya. Jadi kita berusaha untuk bisa mencapai ini teman-teman. Kemudian bagaimana dengan ini? Nah, ini yang menjadi heboh di teman-teman di guru utamanya di yang memiliki cerdik, tempat heboh juga ini ya dengan mendapatkan screenshot ini. Nah, teman-teman kalau melihat video ataupun melihat penjelasan dilihat semuanya dulu ya teman-teman. Jadi jangan hanya patah atau dua patah slide aja gitu ya. Jadi tolong dilihat semuanya sepanjang video sehingga teman-teman tidak salah paham. Nah, dengan screenshot ini adalah yang diterapkan untuk jabatan fungsional non guru gitu ya. Jadi non guru ya, untuk dulu guru ini tidak berlaku. Jadi teman-teman tolong bisa bisa dibedakan antara guru dan non guru. Untuk yang guru ini pastinya tidak berlaku, tapi untuk yang non guru pastinya berlaku. Jadi tolong bisa dibedakan dan tidak perlu panik dengan screenshot seperti ini yang beredar. Biasanya ini yang punya cerdik ya, sempat heboh juga, sempat bingung gitu ya, kok bisa berubah lagi padahal awalnya 100%, kok ini jadi tinggal 25% dari kompetensi teknis. Nah, ini tidak ya teman-teman, ini hanya untuk yang non guru, untuk guru tetap 100. Nah, ini ya poin-poin pentingnya tadi sudah saya jelaskan. Untuk yang poin pertama, untuk guru cerdik berlaku afirmasi 100% untuk semua usia ya teman-teman semuanya. Jadi untuk semua usia. Nanti kalau usianya di atas 35 tahun juga sudah tambah lagi afirmasinya, sudah berbeda lagi. Gitu ya. Jadi tambahan afirmasi usia. Kalau untuk yang afirmasi cerdik itu tetap 100% untuk semua usia, tidak ada pembedaan usia 35 ke atas, kurang dari 35 itu tidak ada. Jadi semua usia berlaku afirmasinya 100%. Jadi langsung nilainya adalah setelah mengikuti tes berarti langsung poinnya adalah 500. Kemudian guru cerdik tetap harus mengerjakan kompetensi teknis. Jadi teman-teman yang sudah punya cerdik itu wajib itu mengikuti kompetensi teknis gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang sudah memiliki cerdik itu tidak mengikuti kompetensi teknis, tidak mengerjakan soalnya ya. Tetap gitu ya teman-teman, tetap harus mengerjakan. Kemudian yang ketiga, urutan pengerjaannya adalah manajerial, sosiokultural, wawancara, dan teknis. Ya, ini nanti untuk pengerjaan soalnya tadi sudah disosialisasi, dijelaskan ada urut-urutannya, yaitu manajerial dulu, sosiokultural, manajerial dan sosiokultural satu ya, jadi satu waktu ya. Kemudian berikutnya adalah wawancara, baru ke teknis gitu ya teman-teman. Kemudian poin yang keempat, sertifikat teknis yang berlaku untuk guru hanya sertifikat pendidik. Selain sertifikat pendidik tidak berlaku ya teman-teman. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya, saya punya sertifikat pelatihan apa dan lain sebagainya, itu tidak berlaku. Yang berlaku untuk guru adalah sertifikat pendidik. Yang kelima,
hasil tes PPPPK real time ya, langsung bisa keluar setelah selesai mengerjakan. Jadi teman-teman nanti bisa mengecek nilainya berapa, sesuai passing grade atau tidak gitu ya, nanti teman-teman bisa cek. Tetapi untuk yang ini belum termasuk afirmasi ya. Kalau teman-teman dapat afirmasi, yang keluar nanti baru soal sesuai yang dikerjakan, nilai yang sesuai yang dikerjakan, bukan dihitung dari afirmasinya. Kemudian berikutnya lagi, untuk afirmasi merupakan tabungan awal sehingga ditambah nilai dengan nilai yang diperoleh, tetapi maksimal tidak melebihi 100%. Jadi teman-teman misalnya nilai kompetensi teknisnya adalah 400, kemudian punya cerdik, afirmasinya kan 500, maka skor maksimal tetap 500, tidak 900 ya. Jadi tetap afirmasinya tetap mentok di 500, jadi tidak melebihi 100%. Jadi teman-teman ini hanya untuk kompetensi teknis ya teman-teman, bukan di total gitu ya, bukan di total akhirnya, tapi di total untuk kompetensi teknis saja. Jadi nanti untuk sosiokultural manajerial, wawancara itu berbeda lagi gitu ya. Teman-teman harus tetap berjuang di manajerial, sosiokultural, dan wawancara gitu ya. Jadi bukan berarti yang afirmasi 500 ini total, tidak, tapi hanya untuk kompetensi teknis saja gitu ya teman-teman. Kemudian berikutnya lagi, usia yang digunakan untuk afirmasi usia adalah saat mendaftar, bukan saat tes. Misalnya teman-teman saat mendaftar itu usianya 34 10 bulan misalnya, dan sekarang saat tes ini sudah 35 lebih gitu ya, 35 lebih berapa bulan. Nah itu yang digunakan adalah saat teman-teman tes, jadi usia 34 lebih itu, jadi tidak mendapat afirmasi yang usia 35 ke atas itu. Jadi teman-teman tetap harus mendapatkan nilai sesuai yang teman-teman waktu daftar dulu, jadi bukan saat tes gitu ya, bisa dipahami ya ini ya. Kemudian berikutnya lagi, semua tes yang dilakukan dalam satu waktu, yaitu 170 menit untuk umum. Untuk umum ini artinya untuk yang biasa. Untuk yang disabilitas nanti beda lagi waktunya, ada tambahan waktunya. Jadi tes ini dilakukan satu waktu ya teman-teman, antara sosiokultural, manajerial, kemudian wawancara dan teknis ini satu kali waktu, dan semuanya berbasis CAT gitu ya, berbasis CAT menggunakan CAT UNBK gitu ya. Jadi teman-teman untuk Kemendikbud itu menggunakan CAT UNBK. Jadi nanti tidak harus bolak-balik gitu ya, tapi sekali waktu itu diselesaikan semuanya, kemudian nilainya juga langsung keluar. Kemudian yang berikutnya adalah hasil tes PPK real time, langsung bisa keluar setelah mengerjakan. Nah ini ya, jadi teman-teman setelah mengerjakan nanti nilainya bisa langsung dilihat, bisa passing grade atau tidak, sesuai dengan ketentuan atau tidak, nanti teman-teman bisa langsung melihatnya. Itu ya teman-teman, jadi poin-poin pentingnya kurang lebih ada itu tadi. Nah, terima kasih telah melihat video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang yang tahu tentang informasi ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.